Salam jumpa adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga kelas kecil bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Sieni dari GKI Bunda Sudi Batam. Apa kabar adik-adik semua? Wow, selalu penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian Oh sukacitaku karena Yesus mengasihi kita. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ayo adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan senyum yang termanis. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa kepada Tuhan meminta berkat untuk sekolah minggu kita. Bapa yang baik, kami berterima kasih sepanjang malam Tuhan berkat istirahat yang cukup. Pagi ini Tuhan membangunkan kami dan menyiapkan kami sehingga saat ini kami ada di depan HP, laptop, komputer, televisi untuk beribadah bersama. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati setiap pujian yang kami naikkan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami untuk mau belajar firman Tuhan sebagai pedoman di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu bahwa kasih Yesus itu indah dan manis terasa di dalam kehidupan kita? Mari dengan penuh sukacita kita tetap menaikkan pujian. Kasih Yesus manis dan indah. Si Yesus manis
manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Dia tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Dia tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Iya, adik-adik, kasih Yesus selalu ada di dalam hidup kita dan membuat kita juga mengasihi orang lain. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Dia tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Ya, adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk di dalam pertumbuhan iman kita. Mempersiapkan hati kita, kita naikkan pujian Bapa di sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Sheni dari Batam. Hari ini kita mau membahas firman Tuhan tentang saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik masih ingat nggak firman minggu lalu tentang apa? Firman minggu ini berkaitan erat sekali dengan firman minggu lalu. Iya betul, minggu lalu kita melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf itu berbuat kurang baik, tidak baik tepatnya kepada Yusuf, yaitu membuang Yusuf ke sumur dan menjualnya ke orang-orang Mesir. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersatu hati mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Bukalah pikiran hati kami dan fokus kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bahan Alkitab kita hari ini
diambil dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Adik-adik akan melihat video visualisasi Alkitabnya di video berikut ini. Simak baik-baik ya adik-adik. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Ya adik-adik,
Melalui visualisasi tadi, kakak harap adik-adik sudah paham jalan cerita Alkitabnya seperti apa ya adik-adik. Nah, kita mau mereview sedikit yuk soal cerita tadi. Kakak punya pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang terjadi di tanah Kanaan? Ya, adik-adik betul. Di tanah Kanaan itu jadi kering sekarang. Tanaman-tanaman kering. Sehingga karena tanamannya kering tidak ada bahan makanan di tempat mereka. Mereka kelaparan. Termasuk keluarga Bapak Yakub juga merasakan kelaparan. Nah, untuk menyiasati keadaan tersebut, kita mau lihat apa sih yang dilakukan Bapak Yakub. Ya adik-adik, Bapak Yakub menyuruh anak-anaknya kecuali Ruben yang paling terakhir untuk pergi ke Mesir karena didengarnya di Mesir sana melimpah bahan makanan. Adik-adik, sekarang saudara-saudara Yusuf sudah sampai di Mesir. Mereka berpikir akan membeli gandum lalu segera pulang. Tapi ternyata mereka bertemu dengan orang penguasa terbesar kedua di Mesir. Orang kepercayaan Firaun. Dan mereka tidak sangka mereka disuruh berhenti. Adik-adik tentu tahu siapa orang itu ya? Iya betul, orang itu adalah Yusuf. Yusuf yang dulu mereka buang dan mereka jual ke orang Mesir. Nah, ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, apakah Yusuf mengenali mereka? Iya adik-adik, Yusuf mengenali mereka. Tapi, apa saudara-saudara Yusuf mengenali mereka? Mengenali Yusuf? Tidak adik-adik, gitu ya. Nah, tapi walaupun Yusuf mengenali saudara-saudaranya, apakah Yusuf mau membalas dendam karena kejahatan yang mereka lakukan dulu? Tidak ya adik-adik, Yusuf tidak mau membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf menguji saudara-saudaranya. Yusuf pura-pura marah dan menuduh saudara-saudaranya ini adalah pengintai yang mengintai Mesir. Maka ketakutanlah saudara-saudara Yusuf. Tapi mereka berkata jujur. Mereka mengatakan kepada Yusuf bahwa mereka ini adalah bersaudara dan mereka memiliki satu ayah. Mereka 12 bersaudara, di mana satu orang ditinggal di Kanaan, lalu yang satu lagi sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka ini kesini hanya untuk membeli gandum. Tapi Yusuf pun pura-pura tidak percaya. Lalu Yusuf memenjarakan mereka semua. Lalu pada hari yang ketiga di penjara, Yusuf datang menemui saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa adikmu yang bungsu itu kemari sebagai bukti bahwa engkau mengatakan kebenaran. Tapi tinggallah satu di antara kalian di Mesir ini. Akhirnya Yusuf mengeluarkan 9 orang saudaranya untuk pulang dan menyuruh mereka untuk membawa Ruben kemari. Baru nanti Simeon yang ditahan di Mesir dilepaskan setelah mereka datang bersama Ruben. Akhirnya pulanglah saudara-saudara Yusuf ini dengan membawa gandum yang mereka beli dari Mesir. Dalam perjalanan ke Kanaan, salah satu saudara Yusuf membuka karung gandum dan dia kaget ada uang yang dikembalikan di karung tersebut. Bingung, bercampur takut. Kenapa uang mereka dikembalikan? Lalu mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan bertemu dengan Bapak Yakub di Kanaan. Mereka menceritakan pengalaman mereka dan kembali membuka semua karung gandum mereka. Dan lebih kaget lagi, ternyata uang mereka semua dikembalikan. Hati saudara-saudara Yusuf makin bertambah bingung. Ya adik-adik, dari kisah Yusuf ini kita belajar, sekalipun Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tapi justru bukan itu yang dia lakukan.
dia justru menunjukkan kasih dan menolong saudara-saudaranya. Dari mana ya adik-adik Yusuf bisa memiliki kekuatan sebegitu luar biasa? Bukan hanya mengampuni, tapi mengasihi dan menolong saudara-saudaranya yang pernah membuatnya susah. Adik-adik, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Sedemikian takut akan Tuhan sehingga Tuhan mengasihinya begitu rupa. Tuhan memberi kekuatan kepada Yusuf untuk mampu mengasihi setiap orang, termasuk mengasihi saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia. Nah, adik-adik, berita bagusnya adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada Yusuf itu adalah Tuhan kakak dan Tuhan adik-adik. Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengasihi dan menolong saudara-saudara kita dengan tulus. Kadang-kadang kita sebel ya, adik di rumah ini kok manja banget, suka ngadu-ngaduin aku ke mama, ke papa, padahal bukan aku yang salah. Walaupun demikian, kita mau tetap belajar mengasihi adik kita. Walaupun kadang-kadang kita sebel, aduh kakakku ini gak mau bantuin mama, jadi aku terus yang cuci piring. Tapi nanti kalau kakak kita mengalami kesulitan, apakah kita tetap masih mau membantunya? Iya, karena itu yang Tuhan ajarkan dengan kasih. Adik-adik, yuk kita sungguh-sungguh mau mengasihi saudara-saudara kita dan mau menolong saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, walaupun mereka pernah berbuat tidak baik kepada kita. Tuhan Yesus memampukan adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan dari Tuhan. Kami mohon terus kepadamu untuk menolong kami, menyanggupkan kami, supaya kami bisa mengasihi saudara-saudara kami, menolong dengan tulus, walaupun apa yang mereka lakukan kepada kami tidak baik. Tolong kami untuk rukun satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas pagi ini mudah tapi susah juga. Apa sih? Ya, mudah dan susah karena pagi ini aktivitasnya kita akan membuat sebuah video bagaimana adik-adik di dalam keluarga saling mengasihi dengan cara saling memeluk dan berkata, "Aku mengasihi engkau mama, aku mengasihi engkau papa, aku mengasihi engkau kakak atau adik." Atau omah boleh, opung juga boleh. Pokoknya harus membuat sebuah video yang isinya memeluk dan menyatakan kasih kepada penghuni rumah kita. Sama mbak, ya boleh. Sama suster, iya juga. Pokoknya yang tinggal di rumah kita. Setelah itu videonya bisa adik-adik kirimkan ke WAG Sekolah Minggu tempat adik-adik beribadah. Kasih Allah di dalam kehidupan kita semua sungguh besar dan tidak dapat diceritakan karena begitu banyaknya. Pagi ini sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan, kita juga mau menyampaikan kasih kita melalui persembahan. Berikanlah persembahan dengan tulus hati. Masukkan ke dalam amplop seperti punya kakak atau amplop putih, titipkan kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama untuk transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah.
Mari kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik dan sungguh amat baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa, dan kita juga menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh bersekutu, beribadah sekolah minggu walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sebagai pedoman hidup kami, dan kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang sudah mulai berjalan dengan normal. Terima kasih Bapa, biarlah setiap anak yang mengikuti persekolahan boleh mempersiapkan masa depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Terima kasih untuk setiap keluarga yang Tuhan berkati, di mana ada cinta kasih di dalam kehidupan keluarga. Kami juga bersyukur untuk gereja kami yang terus Tuhan pakai sebagai alat untuk pertumbuhan iman kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Pak Presiden Jokowi, biarlah Tuhan berkati sehingga terus boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Indonesia, memajukan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk seluruh tim Bina Warga yang terus melayani di kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang sebuah keluarga, Yakub, dan salah satu anaknya, Yusuf. Yusuf, walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tapi dengan kasih Tuhan, Yusuf mampu tetap mengasihi saudara-saudaranya, bahkan menolong saudara-saudaranya yang sedang mencari bantuan karena kelaparan. Itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan jemu-jemu kita menolong, jangan jemu-jemu kita melakukan kebaikan di dalam keluarga kami, di dalam keluarga kita, antar orang tua, kakak, abang, adik, dengan keluarga besar kita. Teruslah kita bertolong-tolongan karena kita tahu kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu ini dengan menyatakan suatu pujian. Allah itu baik, sungguh amat baik di dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan
Ya, Allah kita itu luar biasa di dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Akhirnya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berpisah. Tetapi percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Teruslah melanjutkan hidup karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kakak juga mengingatkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas keluar rumah apabila tidak perlu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah.